Indonesia adalah negeri yang teramat kaya dengan berbagai potensi. Salah satu potensi tersebut adalah kekayaan budaya yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Seperti halnya di daerah Gorontalo, terdapat satu kearifan lokal yang dikenal dengan permainan tepak tonggo. Meski tidak ada penjelasan siapa yang mula-mula menggalakkan tradisi tepak tonggo, namun sebagian masyarakat mengetahui permainan ini pada awalnya berasal dari kebiasaan masyarakat Gorontalo pada waktu itu yang selain bercocok tanam juga memiliki kebiasaan atau bermata pencaharian sebagai pembuat gula aren yang bahan bakunya adalah diambil dari pohon enau atau yang disebut nira. Si petani ini dia naik ke atas dengan ada pakai tangga yang disebut totonihe. Dulu baru dipakai tangga untuk naik ke atas. Setelah naik ke atas dibuat lagi satu penyangga yang disebut tomele. Tomele untuk sebagai tempat duduk dia untuk membersihkan itu sekitar pohon onau itu. Nah, baru itu pohon onau ada dia punya dua yang disebut dua. Baru itu ditampung, dibersihkan sekitarnya. Baru ada bulu yang besar, ada beberapa ruas untuk menampung itu. Tapi itu setelah dia ada mengeluarkan ini dua ini mengeluarkan airnya jadi ya itu yang jadi saguer atau jadi gula aren itu. Baru ditutup dan dibersihkan, ditutup dengan daun koreng atau luli. Luli ini lama-kelamaan dia berjatuhan. Ada yang ngumpul di bawah, di sekitar pohon onau itu, dikumpul oleh generasi muda untuk dijadikan bola, jadi tepak tonggo. Pada saat itu, belumlah ada maksud dan tujuan dari permainan tepak tonggo ini. Namun oleh kalangan tertentu, seperti raja atau pembesar istana, kebiasaan bermain semacam ini menimbulkan keinginan mereka agar tepak tonggo dipertandingkan sekaligus saling menguji ketangkasan dari para pemain. Sebagai suatu permainan yang dipertandingkan di depan para pembesar istana atau olongia dan menjadi tontonan masyarakat, maka sebelum dilakukan pertandingan didahului dengan prosesi adat yang disebut mopo ota atau pemakluman kepada raja atau pembesar. Maklumu, itu mah tumulalo. Kedolo. Inilah dia. Dolang dia. Sebagai suatu tontonan masyarakat, tentu setiap regu ingin menampilkan suatu permainan yang prima. Untuk itu, diperlukan suatu persiapan. Muhammad Raja Maula, tota heta putih tuh. Yang kita dua, yang berhubungan. Hah? Ada mantra-mantra, dia pukul-pukul di ini dengan itu potoheto. Potoheto itu mau potoheto artinya menguatkan fisik.
Tumalo. Dalam permainan tepat tonggo, semuanya harus melakukan secara berjongkok dan tidak bisa berdiri. Bisa berdiri nanti setelah bolanya keluar lapangan. Nah, apabila dari salah satu pemain ada yang berdiri atau bolanya kena tangan, itu sanksinya bola ditendang. Kalau bola keluar dari lapangan, bolanya dilempar sambil berjongkok. Di sisi lain, untuk melatih kekuatan pada permainan itu, pemain saling merangkul, saling bermain tonggade bisa. Tonggade, kekuatan. Tonggade itu istilahnya kekuatan pada kaki maupun tangan. Pemain saling melakukan itu. Tepat tonggo sebagaimana dinyatakan tadi, olahraga ini memiliki ketentuan khusus. Seperti personal pemainnya berjumlah, setiap rogonya berjumlah 5 orang. Dan itu atas dasar ketentuan setelah munculnya program nasional. Namun sebelumnya, tepat tonggo itu personal pemainnya itu tidak beraturan. Artinya, hasrat daripada masyarakat di sekeliling ketika tepat tonggo itu diadakan, itu dilakukan secara bergantian dan tanpa mengenal bentuk ataupun sebagaimana kita lihat di olahraga yang lain sebagai salah satu gerak yang khusus diperagakan oleh seseorang dengan penuh ketangkasan, dengan penuh keberanian, dan itu merupakan unggulan dari salah satu tim yang ataupun salah satu regu dalam permainan tepat tonggo tersebut. Sehingga itu tepat tonggo sudah menjadi favorit ataupun sudah menjadi kebanggaan daripada lingkup masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil. Bahkan itu sudah dipertunjukkan di arena-arena di hadapan Olongia ataupun para pemimpin-pemimpin ataupun para tokoh yang menggeluti olahraga lainnya. Sehingga olahraga tepat tonggo itu memiliki satu keunggulan yang bisa kita populerkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Untuk menambah daya tarik dalam pertandingan tepak tonggo, maka sebagai pengisi waktu selingan ditampilkan hiburan musik tradisional seperti gambusi yang dipadukan dengan marwas yang disebut lohidu. Tipo tahanyola, dua nulo tao tamu diraja. Tepat tonggo ini kesamaannya dengan olahraga lain, misalnya dengan separaga. Kalau separaga itu sekedar untuk menghibur raja di senja hari,
di muka istana. Dan kalau ada yang tangkas semuanya itu disuruh memilih jodoh dari putri-putri raja itu sendiri. Lain dengan Tepa Tonggo, kalau Tepa Tonggo hanya menguji orang-orang yang jadi pengawal istana. Olahraga ini merupakan bagian yang dijadikan memperkokoh hubungan sesama guna membina generasi ke generasi berikutnya. Karenanya ke depan kita sangat berharap perhatian dari semua pihak, terutama sekali dalam hal untuk lebih menjaga potensi ini agar tidak punah. Maka tentunya sangat-sangat diharapkan pihak-pihak yang berwenang ini ada semacam bantuan yang mengarah kepada pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional. Usai pelaksanaan pertandingan, oleh pembesar istana atau raja akan dipilih beberapa orang terkuat dari kedua regu yang dianggap mampu untuk dijadikan pengamanan istana atau mayulu melalui suatu prosesi adat. Kita main apa toh? Kau dulu hebat dia. Kita malu tabu, kamu lu daha. Bila dia orang ia. Main dalio. Main lu karato. Todulah betia mangau tata mai iba ido tulao talio loali ludaha loiladia lo olongia bolopok pihelo. Jadi orang-orang yang terpilih jadi pengawal istana itu dari segi ketangkasan fisik dan mental. Fisik dalam arti harus ada mantra-mantra itu sebelum ada gangguan ke istana itu. Sebelumnya ini si pengawal istana sudah ada firasat bahwa olongnya itu ada atau wilayah itu ada gangguan dari luar. Dengan adanya olahraga tradisional Tepa Tonggo dari daerah Gorontalo, setidaknya akan dapat menambah wawasan budaya masyarakat Indonesia, serta diharapkan mampu membentengi budaya nasional dari ancaman budaya asing.